Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Aris Setiawan. Kali ini saya akan membacakan satu pertanyaan unik dari teman saya. Dan ini sepertinya cocok untuk pembahasan-pembahasan kita berikutnya di sosial media karena ini sifatnya membangun ya. Pertanyaan dari teman saya yang ada di Jawa Tengah dengan pertanyaan, apakah kebutuhan spiritual hanya bisa dipenuhi dengan beragama? Oke, kita mulai dari sudut pandang tentang agama dulu. Agama itu apa sih? Dari beberapa sejarah menyimpulkan bahwa agama itu muncul atas dasar satu orang yang benar-benar tersucikan atau termurnikan atau berkesadaran sehingga dia memiliki satu atau 3 atau 5 level di atas orang-orang pada umum di saat itu. Dan ini tentunya dengan proses yang tidak harus dengan agama. Iya, logikanya gini aja. Kalau orang berspiritual itu tidak harus dengan agama pun bisa, karena orang yang mendedikasikan atau orang yang sebut saja sering kita ulas yaitu tentang nabi atau rasul yang memunculkan agama baru, dia sebenarnya sebelumnya juga tidak beragama. Ya. Terus lantas bagaimana agama itu muncul? Ya, dari kebudayaan. Agama muncul dari kebudayaan sehingga memunculkan akumulasi kesadaran mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya, dengan rasa kagum, ya kan, rasa sopan santunnya, terus banyak sekali yang men-trigger orang untuk menjadikan orang itu sebagai orang yang tercerahkan. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa si A ini luar biasa, si B ini luar biasa, sehingga lupakan atas dosa-dosa yang disembunyikan sama semesta. Kalimat disembunyikan sama semesta ini bukan negatif thinking loh, melainkan ini adalah kalimat-kalimat yang berhubungan dengan energi, vibrasi, dan frekuensi. Kembali lagi pada pembahasan, yaitu apakah kebutuhan spiritual hanya bisa dipenuhi dengan beragama? No. Jawabannya adalah tidak. Anda bisa mendalami spiritual tanpa harus menjadi penganut satu agama. Ya, ateis mungkin. Banyak teman saya yang ateis tapi tingkat spiritualnya tinggi. Karena spiritual itu bukan mengarah pada sistem ketuhanan, walaupun ujung-ujungnya orang yang menganggap Tuhan itu nyata ya Tuhan juga sebagai filosof. Tapi kalau kita lihat secara prospektif, pemaknaan bisa dilakukan atau pemaknaan yang bisa dilakukan dengan observasi dari pengalaman-pengalaman selama dia hidup. Observasi dari pengalaman-pengalaman selama orang itu hidup. Kita bisa melihat kondisi orang-orang yang secara mental, psikis, ekonomi, materi sedang turun. Dia sedang diolah kesadaran spiritualnya sebenarnya. Dan dari tadi kita ngobrol, apa sih spiritual itu? Spiritual itu luas, bahkan mencakup 3 hal, yaitu tentang hubungan manusia dengan manusia, itu spiritual juga. Ya random, nanti ada bisnis, ada motivasi, ada tentang perkebunan, semua is everything. Energi berawal dari kesadaran itu adalah spiritual. Terus itu polanya, manusia dengan manusia itu spiritual, manusia dengan alam spiritual juga, dan manusia dengan, ya kalau kita menyebut Tuhan atau sesuatu yang nggak bisa kita ciptakan atau sesuatu yang tidak bisa kita hancurkan, itu kan udah anggap saja itu Tuhan. Dan itu adalah energi, everything is energi, Tuhan ada di mana-mana.
Dari sini kita akan mengulas lebih dalam lagi. Sesuatu yang diobservasi di dalam dirinya atau mengambil dari berbagai pemahaman yang ditemukan dalam tatanan sosial, ya, sosial masyarakat, ya itu tadi budaya, dan melalui pengalaman atau pendalaman kepada dirinya sendiri, introspeksi, memantaskan diri untuk menemukan akar dari keberadaan atau konektivitas terhadap sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan dia. Karena dari itu ada satu kalimat yang pernah saya temukan, yaitu spiritual itu adalah ilmu hidup yang menghidupkan. Ingat, spiritual itu adalah ilmu hidup yang menghidupkan. Orang Jawa bilang urip iku urup, dan pemahaman urip iku urup sudah ada ratusan tahun yang lalu. Sesuatu ini dapat diinterpretasikan sebagai apapun yang ya sangkan paraning dumadi, apa yang kita pikirkan sebagai yang lebih tinggi daripada kita, itu adalah sangkan paraning dumadi kita. Kembali laginya kita secara manunggal, apapun sesuai dengan akal pikiran manusia masing-masing. Setiap orang akan menginterpretasikan berbeda sesuai dengan pengalaman hidupnya masing-masing dalam pemaknaan akan keberadaan sesuatu itu. Dari sini kita sudah mulai meraba-raba bahwa spiritual itu adalah menyadari sesuatu ada yang lebih besar daripada dimensi kita ini. Ya ada yang bilang itu Tuhan, ada yang bilang itu Yahweh, ada yang bilang itu tentang Roh Kudus dan lain-lain. Ya hasil penamaan itu sesuai dengan observasi dan interpretasi dari orang-orang pada umumnya. Dan itu kembali lagi pada budaya, karena agama berasal dari budaya. Dengan spiritualitas, setiap orang akan memaknai esensi dari keberadaan yang ada di dalam dirinya yang jauh lebih tinggi. Itulah, kalau bahasa saya pribadi, itulah aku. Aku bukan aku yang secara KTP ini Aris Setiawan lahir di sini, lahir bulan ini, no, bukan itu. Adalah aku yang tidak bisa dinilai dengan apapun, dan aku adalah kehendak bebas. Kehendak bebas bukan berarti tidak ada aturan. Kehendak bebas itu yang benar-benar real, pure dan natural, sifat atau fitrah manusia lahir di alam bumi ini. Karena kita membicarakan tentang spiritual. Manusia itu bukan makhluk manusia yang hanya sekedar manusia makan, kerja, tidur, nunggu mati. Tapi kalau kita maknai dengan unsur inner power kita adalah makhluk spirit yang memiliki sifat kemanusiaan. Itulah spiritual. Mencakup 3 hal: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan Sang Tuhan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari teman saya sudah saya jawab. Mungkin teman-teman yang ada di sosial media bisa menanyakan 1 atau 2 hal yang mungkin masih penasaran dalam pemahamannya. Saya akan membantu untuk memedarkan itu, bukan menjawab ya, memedarkan itu agar lebih mudah untuk dipahami oleh teman-teman semua. Dan ini sifatnya adalah bimbingan atau mungkin semacam ya ngobrol bareng, ngopi bareng saya. Baik, saya akhiri. Aris Setiawan, terima kasih. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namaste, Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.